Makanya orang yang penuh Roh Kudus dia pasti baca Alkitab. Karena perjanjian lama perayaan hari Pentakosta itu ditandai mereka baca. Saudara, seperti Pak Ii katakan bahwa hari ini kita KPBI FFC Men merayakan hari Pentakosta. Tanggal 8 Juni kemarin kita merayakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya yang benar Pentakosta atau Pantekosta? Apa? Pentakosta. Saudara udah tahu semuanya. Kenapa kok orang nyebutnya gereja Pantekosta? Padahal kan yang benar itu Pentakosta. Karena itu dari kata Yunani Pentakosta, bukan Pantikosta. Saya coba telusuri seluruh sekali nih. Saya iseng-iseng cari tahu kenapa kok gereja Pantekosta, pencurahan hari ke-50 Pantekosta. Ternyata saudara terjadi satu bukan kesalahan ya. Jadi ada Alkitab terjemahan lama yang diterjemahkan oleh seorang teolog dari Belanda namanya Klinkert 1879. Saya ketemu tuh bahasa Melayu tinggi. Dia menerjemahkan Pentakosta itu menjadi Pantikosta. Pantikosta. Jadi pakai Pantikosta. Ya, bukan Pantikusta ya. Pantikusta yang orang-orang kusta, bukan. Pantikosta. Nah itu si Klinkert. Kemudian dari London tuh misionaris yang pernah ke Jawa namanya Isbury 1866. Sama, dia menerjemahkan Pentakosta dengan Pentikosta. Nah, gereja pada zaman dulu, gereja-gereja aliran Pantekosta, sejak Pentakosta yang di 1906, itu memakai kata Pantekosta. Sinodenya cukup berkembang, kemudian ketika tahu bahwa yang benar itu Pentakosta. Tapi gereja tersebar, nanti semua kan pelan-pelan mesti ganti. Ya udahlah, biarin aja dah. Nyebut Pantekosta sama Pentakosta kan juga nggak ada bedanya. Coba kalau sebut api Pantekosta ku punya, apa api Pentakosta ku punya. Ya kalau kuping yang enggak ini sama aja ya. Tapi yang benar adalah Pentakosta. Ya, hari ini kita akan merayakan Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan saudara sekalian ya. Apa itu Pentakosta? Ya. Kemudian apa pekerjaan atau karya Roh Kudus? Ini penting saudara ya. Dikatakan begini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50. Ini adalah hari besar, ada Paskah, Pentakosta, kemudian ada hari Pondok Daun. Nah ini Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta pada waktu itu, kebetulan, saudara, bukan satu kebetulan, hari Pentakosta di mana Roh Kudus nanti dicurahkan itu, yaitu persis hari Pentakosta, hari ke-50. Ya, setelah Paskah, kemudian ada perayaan Pentakosta itu ke-50. Nah persis itu ketika tiba hari itu pencurahan Roh Kudus. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi angin bertiup keras itu ada suaranya. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Diperkirakan ada 120 orang. 70 murid, 12 murid, 70 murid, dan murid-murid yang lain. Ada 120. Dan tampaklah kepada mereka, dikatakan apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi masing-masing lidah-lidah api. Makanya ada nyanyian tuh, api Pentakosta. Nah ini dari sini, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Itu saudara ya, itu lagu dulu ya. Api Pantek atau api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, 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 menyala selamanya. Nah, itu lagu Pentakosta. Nah ini dari api di sini. Jadi bentuknya betul lidah-lidah api. Hinggap pada mereka masing-masing. Ketika hinggap, ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu terlihat ketika api Roh Kudus itu hinggap di atas mereka. Nah ini api yang luar biasa. Seperti yang dilihat Musa di Keluaran pasal 3, itu semak belukar menyala, tapi tidak terbakar. Itu kan pasti api yang luar biasa. Nah ini sama. Lidah-lidahnya menyala seperti api hinggap di kepala, tapi kepalanya nggak kebakar. Akibatnya malah penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, istilah penuh dengan Roh Kudus ini dari sini. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus? Nah, nanti kita bahas. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain.
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus memberikan kepada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan api itu, bahasa. Nah, ini mujizat bahasa. Saudara, kalau belajar bahasa itu nggak bisa sehari langsung bisa. Saya kursus bahasa Inggris itu dari SMP, ya. Ketika saya kuliah kerja, saya kursus lagi. Itu juga bahasa Inggris saya nggak seperti orang bule yang bisa bahasa Inggrisnya lancar. Tapi kalau orang bisa mendadak seperti saya bisa bahasa Tionghoa atau bahasa Mandarin, ya, itu mujizat. Sebab apa? Kan nggak mudah. Ni homa, kita saya tahunya begitu. Ni puyau pa, kita tahu cuma begitu saudara. Oh tuh hati hencang, hencumi, haneli. Tapi kalau suruh ngomong sama Jet Li, kagak bisa, saudara ya. Nah ini diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Karena ini perayaan besar. Jadi orang-orang yang beragama Yahudi yang juga berasal dari bangsa-bangsa lain itu kumpul di situ. Jadi setiap tahun yang minimal 3 kali Paskah, Pentakosta sama Hari Raya Pondok Daun, mereka kumpul. Ketika turun bunyi itu, perhatikan, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kalau mereka sudah merantau di tempat lain, misalnya di Mesir, pasti mereka bisa bahasa Mesir. Mereka heran. Ini kan orang Yahudi, bahasa yang digunakan waktu itu bahasa Aramaik. Kok mereka bisa bahasa kita? Kita aja puluhan tahun bisa mengerti bahasa di mana mereka tinggal. Nah, ini kok bisa? Nah, itu mujizat, saudara. Ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi dengarnya bahasa yang mereka pahami. Ya, misalnya orang Belanda bisa ngomong bahasa Indonesia, saya tentu paham. Begitu, saudara. Padahal orang Belanda itu tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Kecuali dia tinggal di Indonesia puluhan tahun, yang bisa ya. Nah, kemudian dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, ada 15 nih. Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia. Nah, Asia nggak tahu di Asianya di mana. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Jadi orang asing yang jadi penganut agama Yahudi disebut proses proselit, dibaptis proselit. Jadi agama Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Orang Kreta, orang Arab. Makanya Kristen Arab itu mungkin dari sini, kemungkinan besar. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Apa yang didengar? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Yang dinanti-nantikan para nabi adalah karya Allah di dalam Yesus Kristus. Ini saudara sekalian, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memberitakan Kristus. Memberitakan karya Allah, perbuatan Allah. Khotbahnya bukan tentang dirinya, tapi tentang Yesus. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Amazing itu saudara, kok bisa ya? How come? Gimana kok bisa begini? Sambil berkata seorang kepada yang lain. Karena bingung, confused. Mereka nggak ngerti. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Padahal itu pagi hari, nggak mungkin orang mabuk pagi-pagi, nggak ada. Ada paling jam 11, jam 12. Ketika dugem, mabuk. Nah, itu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut perjanjian lama, Pentakosta itu hari turunnya 2 loh batu. Jadi sejarahnya tuh ya. Jadi ketika Musa menurunkan 2 loh batu, ya, itu disebut hari Pentakosta. Atau hari Pentakosta menurut Yahudi ya, itu hari raya panen gandum. Jadi dirayakan tuh. Makanya ketika perayaan Pentakosta yang mereka lakukan selama 2 hari, kalau Paskah 7 hari, lalu hari raya Pondok Daun, di mana mereka, kalau Pondok Daun merayakan mereka keluar dari Mesir, mereka tinggal di pondok-pondok. Paskah, hari raya, di mana mereka bisa keluar itu setelah ada korban ya, domba yang disembelih kemudian ditaruh di ambang pintu. Nah, ketika hari Pentakosta mereka merayakan dengan membaca Torah, saudara ya. Nah, ini perjanjian lama. Kalau perjanjian baru,
Itu hari ke-50, Pentakosta 50, itu dihitung dari hari kebangkitan Kristus. Yesus bangkit 3 hari setelah mati. 40 hari, itu menampakkan diri. 40 hari, itu Alkitab mencatat ada 12-13 kali. Secara kasat mata. Kemudian naik ke surga, hari ke-40, Yesus pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Kumpul, doa. Nah, setelah 10 hari, pencurahan Roh Kudus terjadi. Itu hari Pentakosta. Jadi pengertian Pentakosta ini bukan pengertian Yahudi, di mana hari raya panen gandum yang melimpah mereka bersukacita, sekaligus merayakan turunnya loh buah batu itu, hukum Taurat. Nah, jadi saudara sekalian, hari raya Yahudi yang Pentakosta itu menjadi bagian hari raya Kristen yang kita rayakan pada tanggal 8 Juni kemarin. Ya, yang disebut pencurahan Roh Kudus. Karena pada hari itu Roh Kudus dicurahkan, diinaugurasikan. Roh Kudus yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel itu betul-betul ditunjukkan, di mana mereka bisa berbahasa yang lain. Padahal mereka tidak mempelajarinya. Untuk mempelajari bahasa, ada teman saya tinggal di Australia, bahasa Inggris, itu aja nggak lancar. Kerja di Citibank nggak lancar. Malah tulisannya lebih baik saya. Kalau saya nulis itu lebih bagus. Dia bilang, kenapa kok lu presentasinya seperti itu? Udah lama gua nggak pakai. Padahal tinggal 7 tahun, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus? Nah, ini penting, saudara. Penuh dengan Roh Kudus itu beda dengan sekedar terima Roh Kudus. Nah, kita mencatat orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus itu sudah menerima Roh Kudus. Jadi ketika percaya Yesus, semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Nah, itu Roh Kudus dimeteraikan. Yang menurut Paulus di Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Jadi ketika orang percaya itu, pasti Roh Kudus yang menggerakkan. Makanya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus itu dijanjikan. Kalau dulu on off dicurahkan sehingga bisa berkata-kata seperti Nabi. Tapi di dalam perjanjian baru setelah Roh Kudus dicurahkan, itu ada Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri kita dimeteraikan. Makanya tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam diri kita. Jadi orang yang terima Roh Kudus belum tentu penuh dengan Roh Kudus. Orang mesti jeli nih. Jadi waktu percaya Yesus, itu Roh Kudus dimeteraikan. Meterai itu selalu ditempel. Ini ada. Belum tentu penuh Roh Kudus. Makanya kalau saudara teliti kisah para rasul 2 tadi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka tuh udah terima Roh Kudus. Karena udah percaya Yesus. Bahkan Yesus menghembuskan rohnya itu, Roh Kudusnya. Terimalah Roh Kudus. Itu sebelum hari Pentakosta, itu mereka udah terima Roh Kudus. Di kisah para rasul 2 ayat 4 ini, penuh dengan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4. Kisah 4 ayat 8, ini setelah Roh Kudus dicurahkan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Makanya bukti Petrus itu penuh dengan Roh Kudus ketika dia khotbah. Petrus ini kan saudara tahu kan, ngomongnya besar, betul nggak? Orang boleh meninggalkan guru Yesus, tapi aku tidak. Aku tidak akan menyangkal. Malah dia menyangkal. Berapa kali? 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Jadi ayam berkokoknya baru 2 kali, dia udah 3 kali menyangkal. Kalau nanti lihat di Alkitab, ya. Dia baca, iya betul, ayam berkokok 2 kali, dia udah menyangkal 3 kali. Nah ini saudara ya. Ayat 31, kisah 4, itu setelah pencurahan Roh Kudus. Ketika mereka sedang berdoa, ini murid-murid nih, ketika Petrus sama Yohanes itu menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, di kisah para Rasul 3 itu, mereka disidang oleh ahli-ahli Taurat, mahkamah agama. Murid-murid yang lain berdoa. Apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tadinya mereka mengurung diri. Ketika penuh Roh Kudus, nggak ada takutnya. Kisah 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Stefanus itu ketika menghadapi maut nggak takut. Itu batu berdatangan, tapi dia nggak takut. Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan. Nanti kalau saudara baca lagi, kisah berapa tuh ya? 13 kalau nggak salah ya. Paulus penuh Roh Kudus. Dan selanjutnya saudara sekalian. Jadi penuh Roh Kudus, kalau saya boleh simpulkan, berarti dipengaruhi, dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kehidupan seseorang menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini, definisi ini, yang memang sudah diakui, tidak ada indikasi yang lain. Jadi penuh Roh Kudus itu berarti dipengaruhi.
dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya selaras dengan kehendak Allah. Seperti Yesus, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku. Yohanes 8 ayat 38. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Itu jelas. Yesus penuh Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidup di bawah pengaruh Roh Kudus. Bukan hanya satu kali, tetapi secara terus-menerus. Kehidupan mereka menghasilkan buah roh. Jadi ada buahnya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Buah roh ini, penguasaan diri, semua itu kasih, itu nggak bisa dipalsukan. Tapi karunia bisa nggak dipalsukan? Bisa. Nubuat bisa nggak dipalsukan? Bisa. Kesembuhan bisa nggak dipalsukan? Bisa. Sekarang saya tanya, yang paling banyak sering dipalsukan itu karunia Roh Kudus yang mana? Yang mana, saudara? Apa? Yang paling sering dipalsukan. Kalau tanya aja Google, karunia Roh Kudus yang paling sering dipalsukan adalah bahasa roh. Itu paling sering dipalsukan. Bahkan ada pengakuan WL. Saya juga dulu kaget, dia kenapa belak-belakan begitu. Lu kenapa ya? Sebagai WL bagus loh. Langsung di depan bahasa roh. Dia bilang begini, gua kalau nggak bisa bahasa roh, gua nggak bisa jadi WL di gereja itu. Jadi langsung aja gua bahasa roh. Yang bener lu, iya. Jadi yang paling sering banyak dipalsukan adalah bahasa roh, karena sukar diverifikasi. Sukar. Kalau kesembuhan masih bisa diverifikasi, bawa aja ke dokter. Tes aja lab, dokter. Kan bisa diverifikasi. Kalau bahasa roh, kalau bahasa yang tadi tuh, misalnya kayak saya, bisa bahasa Tionghoa ngomong sama Jet Li, takut begitu ya. Itu pasti bukan saya yang ngomong. Setelah itu, saya kagak bisa lagi. Tapi kalau bahasa Inggris, saya masih bisa tantangin. Karena saya belajar puluhan tahun. Mungkin tidak selancar mereka. Nah, itu begitu saudara sekalian. Ya. Nah, masuk ke pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Nah, ini Pak Andi sudah bahas. Ayat apa tuh ya? Pekerjaan Roh Kudus. Itu luar biasa ya. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, Yesus yang ngomong, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus waktu kita percaya kepada Yesus itu dimateraikan, Ia menyertai kita selama-lamanya. Makanya kalau orang yang disertai Roh Kudus, nanti ada bukti-bukti, ada kelihatan, yaitu roh kebenaran. Jadi Roh Kudus disebut juga roh kebenaran. Karena Roh Kudus ini akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Dia akan mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Makanya, orang yang penuh Roh Kudus, dia pasti baca Alkitab. Karena perjanjian lama, perayaan hari Pentakosta itu ditandai mereka baca Torah. Kenapa orang Israel pinter-pinter? Kenapa saudara? Karena dia disebut people of the book. Coba katakan people of the book. Facebook, buku wajah. Blue book, buku biru. Buku biru kecebur sumur, blubuk, saudara. Nah, pinter-pinter kan baca. Makanya perlu kita baca, amin. Saya sampai sekarang baca, apalagi sekarang. Saudara mau tahu apa aja, saya dulu punya kamus tuh, pengetahuan. Saya sayang tuh. Jadi apa aja saya iniin. Sampai saya koleksi 2 atau 3 biji, supaya kelihatan pinter. Kalau ditanya apa aja tahu, saya clippingin. Saya bilang jangan sampai kelihatan bodoh begitu ya, baca, clippingin. Bahkan ketika di kantor, saya punya catatan tuh ya, tebal buku itu, catatan, istilah-istilah. Supaya kalau ditanya ini apa, saya tahu semua. Sekarang udah ada Google. Jadi tinggal klik aja. Apa yang paling sering dipalsukan oleh bahas apa karunia Roh Kudus. Keluar tuh. Mau ChatGPT, mau Google, mau DeepSeek. Sama, saudara. Yang paling sering dipalsukan adalah bahasa roh. Gak percaya Pak, lu baca aja, jangan sekarang. Cari di Google, jangan sekarang, saudara. Nah, dunia tidak dapat menerima dia. Makanya gak heran. Orang yang ngaku katanya pendeta, tapi menghujat Roh Kudus. Dengan mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, akan mati hari itu juga. Memang gak mati hari itu juga, saudara. Tapi beberapa tahun kemudian, supaya dia bertobat. Karena orang bisa mati kapanpun. Makanya jangan jahat. Amin, saudara sekalian. Lagi khotbah gini bisa gak mati? Terus jangan semangat gitu. Waktu seminar tentang kesehatan pendeta, itu ditayangin ada 5 pendeta lagi begini, tiba-tiba jatuh, lagi nyanyi, jatuh.
Saya bingung, ini kesehatan kenapa ngeri begini ya? Dia bilang, pendeta bisa mati di atas mimbar. Katanya sih kalau mati ketika khotbah, keren. Pasti, husnul khotimah. Tahu nggak artinya husnul khotimah? Tahu nggak? Saya buat tulisan, matinya husnul khotimah. Nanti baca saudara ya. Roh kebenaran dunia tidak menerima dia, menghujat. Nggak mungkin orang Kristen, apalagi pernah mengecap kebaikan Tuhan, itu bisa menghujat. Itu susah, kecuali memang udah keras hatinya, udah nggak bisa diperbaiki. Nah, saya berharap saudara mau lembut. Amin saudara sekalian. Ada pendeta ya, saya juga bingung tuh, hebat ya. Saya kagum, pendidikannya nggak tinggi, doktornya 2, lulusan SMP, doktornya 2, rumahnya mewah, emasnya 10 kilo, sampai disegel-geleng kepala. Sekarang kan 2 juta, 10 kilo lu hitung sendiri deh. Mobilnya Rolls, hebat saudara ya. Korbannya sederhana tapi powerful, rapi di air hidupnya, punya simpedes, simpenan perempuan. Begitu orang telepon ke saya lagi, Pak kenal nggak pendeta ini? Ya tahulah. Itu kan dia punya simpenan Pak, dikirim itu gitu, berita-beritanya. Aduh, saya bilang. Nah, jadi saudara sekalian hati-hati. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya Roh Kudus itu mesti diactivate. Katakan activate. Diaktifkan. Saya pernah ya nemenin pendeta di acara BCA. Pak Hendy tahu tuh ya. Waktu saya temenin, saya ajak ngobrol kan. Dia cuma begini aja nih. Saya pikir kan kesian ya, yang lain mungkin nggak bisa nemenin uprok begitu ya. Dia begini aja. Saya dicuekin aja ya. Pak, kalau Bapak nih selama ini masih ngajar nggak Pak tentang teologi misi? Ya. Bapak pernah ke sana kan waktu itu ya? Ya, dia jawabnya gitu kan, Pak, nanti abis ini nih, gua tinggal sejak itu, serada loh. Saya dicuekin. Maksud saya kan temenin ya, biar dia nggak sendirian gitu kelihatan ini. Nah, jadi seharusnya banyak orang tuh seperti itu, seperti pendeta itu, yang biarin aja ya gitu saudara ya. Padahal Roh Kudus ada dalam diri saudara, amin. Harus diaktifkan. Nah, itu dibuktikan dengan api itu. Api itu punya power. Amin, saudara sekalian. Api itu kan memanaskan abu, saudara. Makanya semangat itu dilambangkan dengan api. Makanya api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Itu api Pentakosta. Amin, saudara sekalian. Makanya Yesus itu membaptis dengan api. Seperti yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air. Tidak lama lagi, yang aku tidak layak buka kasutnya akan membaptis kamu dengan api. Itu Roh Kudus. Nah, itu dibuktikan oleh Yesus. Dia membaptis dengan api. Makanya, orang yang penuh Roh Kudus, itu nggak ada matinya. Amin, saudara sekalian. Paulus itu, Alkitab dengan jelas, hampir menceritakan di kisah para rasul itu, Paulus, itu nggak ada matinya. Bahkan di akhir hidupnya, dia mengakhiri pertandingan dengan baik. 2 Petrus 4 ayat yang ke-6, 7, 8. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia mati dengan husnul khotimah. Nah itu saudara. Ya. Yesus menjanjikan kepada para rasul sebelum dia naik ke surga bahwa ia akan mengutus Roh Kudus untuk selama-lamanya menyertai setiap orang percaya. Ini janji Bapa yang ditulis oleh para nabi zaman baheula. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Matius 3 ayat 11 yang tadi saya ngomong. Ya, Yohanes Pembaptis ngomong. Yesus juga ngomong, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu ayat emas tuh. Ayat emas dari kisah para rasul, menurut sekolah teologi ya, ayat emasnya ada di kisah 1 ayat 8. Ayat emas. Nah, itu kalau sudah baca, Lukas mengatakan, itu yang dijanjikan Bapa. Nah, kita menikmati janji Bapa itu di zaman now ini. Nah, Roh Kudus itu akan melanjutkan karya Allah di dalam hidup kita. Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan surga bagi kita. Maka Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ, ke surga, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Makanya orang Kristen nggak akan takut mati, nggak akan takut miskin.
Yang kami cuma satu, saudara ya. Anda tahu nggak orang yang agak beres kekristenannya, takut mati, takut miskin, takut sakit. Saya dulu tuh belum seberani gini. Kenapa saya bisa bertahan nggak mau full time? Saya takut miskin, saya takut sakit. Kalau mati saya nggak begitu takut, langsung mati saya nggak masalah. Takut sakit, nanti bagaimana tuh? Setelah saya menjalani, ya saudaranya, dulu kan kalau sakit dikit aja diganti semua. Istri saya juga begitu diganti. Terakhir tuh diganti ketika sakit di MRCCC. Itu VIP. Saya dapat breakfastnya. Jadi saya nungguin nyaman. Ketika udah pensiun, fasilitas itu kagak ada lagi kan. Ketika tangan istri saya patah. Kelas 3, nunggunya di mana? Di kolong. Kolong tempat tidur. Dulu waktu almarhum Pak Hadi sakit, saya juga bingung nih, ayah ibunya nunggu di mana ya? Itu di luar, saudara. Saya bisa juga tuh 3 malam di kolong. Jadi, gak usah takut, amin saudara sekalian. Saya kok begini Pak, nggak kaya-kaya, nggak ada masalah. Jangan ada masalah. Orang kaya juga saudara. Saya punya temen kaya. Kalau saya bilang kaya, itu rumahnya 1000 meter. Kalau masuk saudara sekalian, garasi bisa 6, belum di luar bisa 4, jadi 10. Mobilnya ada 6. Jika dia berobat di Singapura, sekali kemo $10.000. $10.000 saya hitung sendiri deh. Tapi tetap aja meninggal. Jadi duit nggak bisa menolong. Amin saudara sekalian. Nah, Yesus menyediakan, mempersiapkan surga buat kita. Nah, Roh Kudus turun untuk mempersiapkan kita bagi surga. Amin saudara sekalian. Jadi Roh Kudus berkarya melanjutkan karya Yesus supaya kita dipersiapkan sehingga kita bisa bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Tanpa Roh Kudus, memang ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi kemampuan tidak ada. Yang oleh Martin Luther mengatakan non posse, non peccare, tidak bisa tidak berbuat dosa, kecenderungannya jahat, dosa. Kenapa? Gak ada Roh Kudus. Kalau kita ada Roh Kudus, ada salah dikit, aduh, tertuduh, minta ampun. Karena kita bisa salah, betul nggak saudara? Tapi Roh Kudus akan menegur kita. Bahayanya, ini bahayanya. Ketika Roh Kudus udah tegur, begitu. Kayak Simpson, seperti yang sudah-sudah. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Seperti yang sudah-sudah, gak ada masalah. Padahal Tuhan sudah meninggalkannya. Dia ditangkap, matanya dicungkil, akhirnya dipenjara, dihina, saudara. Nah itu saudara. Tapi di akhir hidupnya, dia sekali lagi berdoa begini. Hanya untuk sekali inilah, penuhi aku dengan Roh Kudus-Nya. Hanya satu kali ini. Tuhan kabulkan. Dia dorong tiang yang ada di gedung itu ya, yang penyangga utama. Dia dorong seluruh sekalian. Apa yang terjadi? 3.000 orang mati semua. Kata tuh, saudara di Hakim-Hakim. Paulus juga Petrus ketika khotbah berapa ribu orang bertobat? 3.000 sama-sama, yang satu membinasakan, yang satu menobatkan, saudara ya. Itu luar biasa ya. Yang pertama, Roh Kudus membebaskan kita dari hukum dosa. Ingat, hukum dosa itu beda dengan hukuman dosa. Hukuman dosa sudah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Tetelestai. Artinya sudah selesai, Dia yang bayar, lunas. Tapi hukum dosa, kodrat berdosa, itu harus Roh Kudus. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena sudah dibebaskan. Tetapi hukum dosa. Dalam diri manusia ada kecenderungan berbuat dosa. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ini yang kita harus berjuang. Yang disebut dengan masuk ke pintu yang sesak itu. Masih ada kodrat ini, kecenderungan ini. Sebab ketika kita lahir, kodrat dosa itu ada dalam diri kita. Melekat. Itu kalau nggak ditanggulangi selama kita hidup ini, bersama Roh Kudus, binasa. Kalau udah percaya Yesus, hukuman dosa udah ditanggung. Betul. Sebab di surga nggak boleh ada orang jahat. Jahat nggak ada, nggak boleh. Makanya kalau jadi Kristen, apalagi pendeta jahat. Kemudian asik-asik aja lagi. Celaka nih. Dia kan nggak membunuh, Pak. Iya, tapi membunuh karakter. Itu jahat. Karena Yesus bilang, muridnya tuh Yohanes, siapa yang membenci sama dengan membunuh. Makanya saudara, yang dihakimi terutama adalah dari rumah, dari gereja itu. Ada orang yang asik-asik aja begitu. Karena dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sebenarnya terjemahan ini nggak lengkap. Lengkapnya itu dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris terjemahannya begini. There is therefore now no condemnation to those in Christ Jesus. Sama kan? Sekarang ini nggak ada hukuman, condemnation bagi mereka dalam Kristus. Who do not walk according to flesh, but according to spirit. Itu
Mana tadi ya? Itunya nggak ada tuh. Yang who do not walk according to flesh, but according to spirit, nggak ada. Adanya cuman there is now no condemnation to those who in Christ. Di situ. Padahal bahasa aslinya, hukum dosa itu bisa kita kalahkan kalau kita tidak hidup menurut daging. Ini daging ini nih, maunya dikuasakan, betul nggak? Hati-hati tuh. Nah, selama kita hidup di bumi ini, kita menanggulanginya tuh bersama dengan Roh Kudus. Kalau orang nggak ada Roh Kudus, nggak heran dia akan mati dalam dosa. Sebab apa? Kodrat dosanya itu menguasainya. Makanya terjemahan bahasa Indonesia modern, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi roh itu dimeteraikan dalam diri kita, supaya kita turuti. Amin, saudara sekalian. Makanya orang yang penuh Roh Kudus, dia baca Alkitab. Supaya Alkitab itu membersihkan kita, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi nggak ada cara lain. Kalau yang mengatakan, saya penuh Roh Kudus, tapi nggak pernah baca Alkitab, bohong! Jadi saudara jelas tuh. Jadi hukum dosa, itu kodrat berdosa. Kata hukum, itu dari kata nomos. Kan? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Bukan hukuman dosa loh. Karena hukuman dosa udah diselesaikan, Yesus di kayu salib. Udah dia tanggung. Sudah selesai. Memerdekakan kamu dari hukum, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Hukum maut. Artinya, kalau kamu makan buah ini, pastilah kamu mati. Mati di sini bukan hanya jasmani, tapi kematian kedua. Yaitu hukuman neraka. Wahyu pasal 20, ayat berapa tuh? Nah, Roh Kudus itu menguatkan kita untuk bisa menang terhadap keinginan daging. Amin, saudara? Nah, makanya saudara sekalian, kenapa kita mesti baca Alkitab, mesti ibadah, mesti dalam komunitas? Untuk menjaga kita. Jadi jelas fungsi utama peran Roh Kudus itu membebaskan kita dari hukum dosa. Kondisi orang belum percaya kepada Yesus itu terhukum. Jadi kalau nggak percaya, udah mati dalam dosa. Terhukum. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi kalau nggak percaya, dalam hukuman. Tuh, mati rohani. Roh Kudus udah nggak ada. Itu kalau nggak percaya, nggak ada Roh Kudus. Oleh Roh Kudus kita dihidupkan. Jadi punya power. Amin, saudara sekalian. Punya power, dinamis. Maka hidup kita bisa bergerak untuk melakukan kehendak Allah. Kalau orang nggak punya Roh Kudus, nggak bisa bergerak melakukan kehendak Allah, nggak bisa. Jadi kaku aja gitu tuh, kayak orang mati. Mati rohani namanya. Terikat. Jadi orang yang nggak percaya Yesus terikat. Tapi yang percaya Yesus, ikatan itu dibebaskan. Yang namanya perbudakan dosa. Yang namanya kodrat berdosa. Yang disebutkan dalam Galatia pasal 5. Sebaliknya orang yang penuh Roh Kudus ada buahnya. Amin. Ada buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemahan itu. Dan nggak ada hukum yang menentang orang yang punya kebaikan seperti ini. Nggak ada. Orang kemurahan hati. Siapa yang bisa menentang? Sebaliknya perbuatan daging itu ada 4 jenis. Dosa seksual, percabulan, pencemaran, hawa nafsu. Saya juga kaget ya. Yang ngomong itu pendeta, yang dia tahu. WL, saudara. Itu ketahuan setelah dia kena penyakit kelamin. Tapi dia masih gimana ya? Saya juga bingung tuh ya. Jadi di WL, ini baru pendeta yang kemarin saya ikut HTS. WL, tapi masih kepelacuran. Punya istri lagi. Udah punya istri ke situ. Kena sakit kelamin. Menularkan istrinya. Kok bisa ya? Ya bisa, itu faktanya. Nah itu, dosa percabulan itu bahaya suruh. Dosa okultisme, penyembahan berhala, sihir. Horoskop, dukun. Dosa sosial, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Iri. Itu iri hati, solusinya hati-hati. Seperti Kain iri sama adiknya, akibatnya dia bunuh. Seperti Saul dengki sama Daud, yang notabene matunya. Dia bunuh, dia mau bunuh. Sesama, orang Kristen juga bisa begitu. Dia bisa iri. Itu kedagingan saudara sekalian. Sesama pendeta ada yang iri. Jemaatnya kok bisa lebih besar ya, padahal dia cuma PDM. Iri tuh. Dia bisa lebih hebat ya. Gak usah iri ya saudara sekalian. Karena masing-masing punya bidangnya. Dosa hedon. Waduh, ini juga bahaya saudara sekalian. Makanya kalau kebanyakan duit nggak penuh dengan Roh Kudus. Hedonisme. Nah, jika dipenuhi Roh Kudus, maka yang dihasilkan itu buah roh. Buah roh ini nggak bisa dipalsukan. Seperti Yesus, itu penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Meskipun dicobai dengan berbagai macam percobaan, itu bisa menang. Karena apa? Yesus menggunakan firman. Makanya orang yang penuh Roh Kudus pasti baca Alkitab. Ketika dicobai, dia gunakan firman.
Roh Kudus memberikan pikiran rohani. Pikiran itu saudara sekalian kan masuk dari apa yang kita baca. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Amin saudara. Pikiran ini sesuatu yang sangat penting. Manusia itu ketika diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah ini adalah komponen yang dimiliki oleh Allah. Di mana Allah punya pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan ini memproduksi, menghasilkan kehendak. Makanya Adam dan Hawa di Taman Eden itu supaya melakukan kehendak Allah. Jangan makan buah pohon dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Itu kehendaknya. Tapi Hawa makan. Nah, itu dari pikiran. Ketika lihat pikiran. Sama. Pikiran ini menentukan perasaan, perkataan dan juga perbuatan. Saya dulu sulit menguasai emosi dalam berkendara. Padahal saya udah belajar smart emotion. Jadi bagaimana bisa menguasai emosi. Jadi kalau di gitu tuh langsung tensi saya naik. Begitu saudara-saudara. Saya coba latih gimana ya. Kayak tadi aja. Saya udah begini. Itu motor kan udah sempit tuh paling 1 meter. Masuk begitu. Saya bingung kok otaknya gimana ya. Saya kan udah deket tuh ya supaya jangan diselip ya. Masuk begitu. Nah itu sulit. Tapi saya belajar begini. Coba ya ketika disalip pikirannya begini. Dia mau buru-buru kali. Mungkin istrinya lagi melahirkan sehingga dia seperti itu. Nah, ketika saya berpikir seperti itu, oh kasihan ya, udahlah. Perasaan saya udah gak marah. Nah sama, ini kisah nyata yang berkali-kali saya ngomong ketika lawan arah, lawan arah, itu emosi saya meluap. Sama di sini kan hampir tiap hari tuh, apalagi sore, itu lawan arah, ke tengah lagi. Karena pikiran saya begini, aduh ini gimana ya? Ya udahlah, begitu saudara. Yang ini kan bahaya, saudara pikir nggak bahaya tuh kalau lawan arah, apalagi dia ke tengah. Bahaya nggak saudara sekalian? Bahaya banget. Membahayakan diri sendiri sama orang lain. Saya nonton tuh di IG. Dia lawan arah. Lalu lintas ramai, dia kebut kenceng. Sampai saya bilang, ini orang gendang atau gimana? Boncengan. Itu ketika nyenggol motor, untung motor yang disenggol yang jalurnya ke sana, dia ke sini kan. Itu nggak jatuh, dia jatuh ke bawah, ada mobil lewat sini, kelindes, gluk. Mati di tempat. Tuh saudara. Coba pikiran ini nih. Jadi pancing cerita tuh. Tawuran pakai parang. Ada katanya yang ingat jarinya Pak ya. Putus. Saya bingung ya. Kenapa? Itu resiko tinggi kan. Kalau parang itu saya bayangin nggak? Kalau tonjok-tonjokan kan nggak mungkin sampai luka parah begitu ya. Ya luka juga kalau dipukul ya. Saya bilang kenapa kalau punya nyali seperti itu masuk aja MMA kan resmi tuh. Di situ dapat duit loh. Di sini kan cacat gitu atau itu. Kalau cacat mati juga repot saudara ya. Nah pikiran menunjukkan siapa saya. Ya, what you eat, ya. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Makanya makan firman Tuhan. Amin saudara sekalian. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Roma 8 ayat 8 sampai 10 sampai 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nggak mungkin. Makanya Roh Kudus dimenteraikan supaya kita bisa melepaskan diri dari keinginan daging. Sebab orang hidup dalam daging, dalam keinginan daging, nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Karena memang roh Allah dalam diri kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Roh Kristus artinya semangat seperti yang dimiliki oleh Kristus. Yang hanya melakukan kehendak Bapa. Lalu dia jadi milik Kristus. Jadi saudara sekalian, biar kita mau hidup dipenuhi Roh Kudus, amin. Dengan selalu mengaktifkan. Karena Roh Kudus itu dicurahkan dalam diri kita, dimeteraikan dalam diri kita, ada dalam diri kita. Sadari dia ada. Jadi setiap kali kita minta pertolongan dia. Jangan kita nggak berdoa. Berdoa kan komunikasi. Setiap saat, saudara. Dulu waktu saya kerja, saya puji Tuhan ya. Kerja di lingkungan yang memang pace-nya tuh cepet ya. Butuh kejelian, butuh ini. Ada teman saya dipecat gara-gara salah ambil keputusan. Jadi dia ada acara, habis ratusan juta. Nggak berhasil. Akibatnya apa? Langsung. Nggak diinin lagi soalnya. Itu fatal. Saya kan punya project yang belum ada di Asia Pasifik. Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan tolong berikan saya hikmat. Nggak ada literaturnya, nggak ada referensinya. Betul loh. Yohanes pasal 14 ayat 26. Dia mengajarkan segala sesuatu. Sampai akhirnya proyek itu selesai. Bisa berjalan. Kemudian saya bisa dikirim untuk mempresentasikan itu. Itu apa? Hikmat dari Roh Kudus. Coba buka ayat terakhir. Yohanes pasal 14 ayat 26. Itu Roh Kudus bisa mengajarkan. Ngajarin. Kan kita nggak tahu. Tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu.
Kayak istri saya, kayaknya gue belum kasih tahu tentang teologi ini, kok lu bisa tahu? Lu baca ya? Enggak. Tuh, saudara, bisa ngajarin yang saya kan belum pernah kasih tahu itu pelajaran S2 tuh. Kok dia bisa tahu? Misalnya tulis gitu kan, kalau Pak Agus tahu ya, itu kan pelajaran di S2 tuh. Tapi dia bisa tahu, ya, Roh Kudus ngajarin. Amin, saudara sekalian. Sebab dia mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Makanya Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang kita sudah baca di Alkitab ini. Makanya kita harus baca Alkitab. Amin, saudara sekalian. Sehingga Roh Kudus mengingatkan kita dan hidup kita itu bisa berbuah, bisa berhasil, memberkati orang. Amin, saudara sekalian. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Biar Roh Kudus bekerja dalam diri kita secara penuh sehingga kita powerful dalam melayani Tuhan. Amin buat iman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.